Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Peneliti Amerika Serikat sebut hubungan Prabowo-Jokowi bisa pecah. Mengapa? Sosok Prabowo Subianto terus menjadi sorotan dunia. Beberapa akademisi pun mulai menulis figur yang akan menjadi presiden Indonesia berdasarkan keunggulan dalam hasil-hasil quick count dan real count itu. Salah satunya adalah pengamat yang berbasis di New York, Salil Tripati, dalam tulisannya di Foreign Policy, FP, berjudul, How Will Prabowo Lead Indonesia? Salil mengungkap sebuah potensi hubungan antara Prabowo dan Presiden petahana, Joko Widodo. Jokowi, putus di tengah jalan. Tripati menjelaskan bahwa Prabowo seakan-akan mendapatkan dukungan kuat dari Jokowi, yang memiliki angka kepuasan yang tinggi, dengan menggandeng putra Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presidennya. Menurut Tripati, Prabowo bisa saja melihat Gibran suatu saat nanti menjadi rival politiknya. Pasalnya, beberapa pihak menduga Gibran mungkin telah disiapkan untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan. Jika Prabowo melihat Gibran sebagai ancaman, aliansi mereka mungkin akan terpecah, paparnya dalam artikel yang dirilis Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Tripati melihat Prabowo sebagai figur yang lebih lugas dan keras, serta mudah marah. Ini berbeda dengan citra menggemaskan yang digulirkan Menteri Pertahanan, Menhan, itu dalam kampanye presidennya. Satu pertanyaan yang masih tersisa adalah berapa lama aliansi antara Prabowo dan Jokowi akan bertahan. Tripati mengatakan bahwa meski diuntungkan dengan dukungan Jokowi, saat ini Prabowo sudah menang dan tidak bergantung padanya lagi. Prabowo disebut dapat melanjutkan programnya sendiri tanpa intervensi. Meskipun Prabowo tidak mungkin menang tanpa dukungan Jokowi, ia tidak perlu lagi bergantung padanya untuk memerintah, kata Tripati. Lebih lanjut, Tripati meyakini ada sesuatu yang tidak diketahui publik terkait hubungan Prabowo dan Jokowi. Bak wayang kulit Jawa, seluruh sesuatu itu ditampilkan di belakang layar. Orang-orang hanya melihat sekilas apa yang terjadi di balik layar, dan apa yang terlihat mungkin tidak mewakili secara akurat apa yang terjadi, tambahnya. Kabar yang kedua, terungkap rahasia Prabowo Subianto minta uang ke orang tua demi pasukan. Calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyimpan cerita yang dikenal oleh mantan ajudannya, Kapten Purn Agustinus Susanto. Dalam sebuah podcast, sang mantan ajudan ini menceritakan bagaimana Prabowo sangat loyal pada pasukan. Hidup di alam keluarga yang berada, karena anak mantan seorang pengusaha dan prianyi, tentu kehidupan Prabowo lebih beruntung dibandingkan anggota TNI lainnya, terutama pasukannya. Di sebuah kesempatan, Prabowo Subianto ternyata pernah meminta uang pada orang tuanya, terutama papinya, demi pasukan. Cerita ini disampaikan mantan ajudan yang mengungkapkan sangat reyuh dengan sikap Menteri Pertahanan tersebut. Video ini kemudian viral di media sosial. Kapten Agustinus Susanto mengungkapkan bagaimana waktu itu Prabowo Subianto mendatangi orang tuanya yang kemudian meminta uang demi dirinya dan pasukan. Pak Prabowo itu, saya menyaksikan sendiri. Datang orang tua untuk menceritakan bagaimana kondisi pasukan batalion, ucap sang mantan ajudan. Saat itu, Prabowo mengungkapkan jika kondisi pasukan di batalionnya memprihatinkan. Papi, waktu itu saya dengar, Prabowo ceritakan kondisi batalion pada papinya. Tolong bantu Pap, ujar sang ajudan menceritakan peristiwa yang diprediksi terjadi di tahun 1970-an tersebut. Papi Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo, mendengarkan cerita anaknya tidak langsung menolak, melainkan meminta Prabowo meminta uang tersebut ke maminya. Bukan Pak Sumitro menolak dan mengatakan tidak. Oh, Pak Sumitro minta Prabowo Subianto temuin mami, pinta Sumitro. Setelah bertemu dengan maminya, Prabowo Subianto pun ternyata mendapatkan uang yang cukup banyak. Uang tersebut tidak hanya teruntuk dirinya, namun juga pasukannya. Sang ajudan mengira saat pulang ia membawa koran dan kardus dalam jumlah tumpukan yang besar, namun ternyata bukan. Saya ternyata membawa kardus yang berisikan uang. Lalu sampai di rumah dinas batalion, masing-masing kepala kompi dipanggil untuk menginventaris, masing-masing pasukan yang sudah punya tanah, dibangunkan rumah, ucap Susanto.
Kabar yang ketiga, diisukan bakal maju Pilgub DKI Jakarta. Ini respons tak terduga Anies. Anies Baswedan akhirnya berkomentar terkait peluangnya untuk maju dalam pemilihan gubernur, Pilgub, DKI Jakarta. Hal ini terjadi saat calon presiden nomor urut 1 itu santer dilaporkan akan kembali memperebutkan kursi orang nomor 1 Jakarta. Menurut Anies, saat ini ia dan Muhaimin Iskandar fokus untuk menuntaskan perhitungan suara pemilihan presiden, Pilpres 2024. Ia menegaskan pihaknya masih fokus untuk Pilpres. Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan. Kita akan fokus di situ, ujar Anies di Masjid Nurul Huda, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Jadi sekarang ini tidak usah tengok kanan kiri. Kita sekarang sedang fokus menuntaskan perjuangan dan ini adalah amanah jutaan orang, imbuhnya. Berdasarkan data real count KPU, Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 6, pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 31.383.949 suara atau 24,49% atau berada di posisi kedua, sementara pasangan Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dengan perolehan 75.381.885 suara alias 58,83%. Sementara itu, selain Anies, beberapa nama juga terus diisukan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta Oktober mendatang seperti Ridwan Kamil, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Ahmed Zaki, dan Ahmad Saroni. Kabar yang keempat, tanggapi Anies, Gerindra sebut jalan tol tingkatkan perekonomian masyarakat. Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, tentang kritik pembangunan infrastruktur, sedang menjadi pusat perhatian. Anies menekankan perlunya keadilan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram _politik, Anies berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, harus memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Dia mengkritik bahwa saat ini, tanah yang dilewati oleh jalan tol hanya memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, sementara masyarakat yang memiliki tanah tersebut hanya bisa menjadi penonton dari mobil-mobil mewah yang melintas. Menurut Anies, rakyat yang memiliki tanah yang dilewati oleh jalan tol seharusnya juga berhak menikmati hasil keuntungan dari jalan tol tersebut. Dia menegaskan bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam pembangunan infrastruktur. Terkait pernyataan Anies, anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono, BHS, menilai bahwa Anies kurang memahami manfaat dari pembangunan jalan tol. Menurutnya, jalan tol memiliki dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat dan wilayah yang dilaluinya. BHS menjelaskan bahwa jalan tol dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dengan adanya jalan tol, wilayah yang sebelumnya tidak ramai dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Industri baru, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, akan tumbuh pesat di sekitar akses keluar jalan tol.